lolos untuk mendampingi juara grup. Ya kalau kemudian kita lihat posisi Indonesia sekarang ini memang agak rumit kalau hanya menggantungkan hasil dari pertandingan tim lain. Jadi yang paling mungkin adalah Indonesia bisa mendapatkan kemenangan menghadapi Australia. Apa yang pantas tentu saja sebuah kemenangan, tapi jika kalau kita lihat dari bagian klasmen runner mungkin bisa bersaing. Betul, agak lebih terbuka ya, lebih terbuka. Karena itu kalkulasinya adalah, tapi paling aman memang bagaimana cara mendapatkan kemenangan ya Bung Hadi. Meskipun secara head to head memang agak berat untuk pertemuan Indonesia menghadapi Australia karena dua tim ini sudah sering bertemu, terutama di ajang AFF sudah bertemu 4 kali dan sekali ketika bertemu di ajang Piala Asia ketika di tahun 2004 ketika Indonesia kalah menghadapi Australia. Ya, Fahri Husaini gitu. Meskipun kalau kita bicara materi pemain tentu berbeda, terus kita bicara pelatih juga berbeda, persiapan juga berbeda Bung Hadi, karena persiapan yang dilakukan oleh Indonesia terbilang sangat panjang dan kemudian menjalani uji coba yang secara kualitas lebih bagus dibandingkan dengan ketika di era sebelumnya. Yang pasti pertemuan terakhir di AFF kita kalah 5-0. Betul, dan itu menurut saya kita sering bertemu dengan AFF dan kita sering kalah dengan skor cukup telak. Dan kemarin adu penalti ya. Betul, semifinal. Di semifinal kita menang ketika finalnya. Ya, pertemuan terakhir ketika itu, tapi kita pernah menang adu penalti setelah itu dengan skor 2. Java saja tadi mengamankan bola hasil umpan silang pemain Australia yaitu Lucian Puglisi. Bola kembali terjadi duel di lapangan tengah. Dari sangat cepat dari Australia, shooting langsung untuk tendangan tadi hanya melambung atau menyamping. Shooting dari Max Anastasio. Ya, salah satu pemain yang baru atau kemudian main di pertandingan di malam hari ini. Ya, Australia sebelum bertemu Indonesia di grup G ini mampu menaklukkan Malaysia dengan skor 19-0 dan mengalahkan Kuwait dengan skor 3-1, sedangkan Indonesia mengalahkan Kuwait 1-0 dan mengalahkan Malaysia 10-0. Tentu saja yang menjadi pekerjaan yang sangat berat karena hanya menghitung dari 3 tim teratas saja Malaysia tidak akan menjadi hitungan rumah. Betul, dan ini memang agak problem Indonesia karena ketika ada satu tim yang mendudukan diri karena ada faktor internal di grup A, sehingga kemudian yang dipikir adalah kalkulasi klasmen ini di mana hanya melibatkan tim yang berada di peringkat 3, sementara tim peringkat 4 tidak dihitung hasil pertandingan, sehingga kemudian hasil 10-0 tidak menjadi sebuah catatan di AFC untuk dikualifikasi. Mungkin dihitung sebagaimana yang uji coba saja. Nah, saya itu tidak begitu. Betul. Dan memang ada beberapa pertandingan dengan skor besar ya. Guatemala bagaimana mereka kalah dengan skor 3-3, 33-0, kemudian mereka kalah juga dengan skor 17-0. Jadi ini yang menunjukkan sebenarnya bagaimana kualitas sepak bola di Asia. Ada beberapa negara yang memang cukup jauh kualitasnya, terutama untuk negara secara kepulauan yang memang mereka sepak bolanya tidak terlalu berkembang. Orchids kita hasil melewati Daniel Alfredo tadi nomor 13 yaitu Lucian Puglisi. Harus hati-hati para pemain Indonesia karena membuat teknis permainan Australia cukup baik. Puglisi lempar terus sangat jauh di kotak penalti tadi. Pada depan pemain Australia kembali Puglisi kotak penalti, umpan silang kembali dilakukan. Beruntung tadi jangan dari Mas Anastasio terlalu tinggi sehingga masih aman. Gawang Indonesia dikawal oleh Java. Ya, kalau kita lihat bagaimana pressing yang dilakukan oleh Australia sejauh ini, mereka memberikan tekanan yang cukup nyata ke pertahanan dari Indonesia dan itu berawal dari sektor sayap, terutama sayap kanan mereka dengan bola-bola crossing beberapa kali. Kembali dari para pemain Australia, satu yang sangat berbahaya. Kembali dikuasai dari para pemain Australia, tapi bahkan dari Algaseni tadi untuk para pemain Australia yang menghasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia yang wasit asal Saudi. Penampilan dari sisi penampilan Australia di awal-awal laga mereka memang tidak sebenarnya bisa menguasai bola dengan baik. Memang mereka mendominasi, tapi secara possession ya belum sebenarnya mereka dominan. Yang terletak tadi
Kids. Dalam kita lihat Lela Taku coba shooting Taku apa? Wah, shooting yang sangat-sangat membahayakan, beruntung masih melebar di sisi kiri tadi Bung Mau. Iya, kualitas dari seorang Tato, bagaimana dia dengan sudut yang sempit kemudian mendapatkan pengawalan tapi masih bisa melepaskan sebuah tembakan yang sangat berbahaya. Untuk masih melebar di sisi kiri dari gawang Dava Al-Ghasemi. Tidak boleh memberikan ruang menembak ya untuk para pemain dari Australia karena mereka selalu punya kemampuan untuk melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Ada dua momen, bahkan tiga momen ketika Australia tadi melakukan tembakan yang berbahaya. Tapi terlalu jauh dari seharusnya artinya kalau ke dalam bukan untuk orang wasit paling berubah. Tapi cukup jauh lemparannya. Masih ada Lela tarik Fabio. Lepaskan pada Bianca. Dari terus dari hati saja perebut bola tapi dia bukan ke Australia. Lalu mudah kehilangan bola pemain Indonesia. Cukup baik dari Matthew Becker, pemain Melbourne. Langsung ke depan. Oh, terlepas tadi mendekati Mirza sesungguhnya. Datang lagi, jatuh dekat kepala pemain Indonesia. Fadli cukup cepat, cantik sekali Fadli melewati satu pemain Australia. Karena Mirza Fabio tidak jadi, angkat langsung Fabio berjumpa dari Alvaro nampaknya Bung Mau. Fabio agak memaksakan ya sebenarnya untuk melakukan crossing karena sebenarnya posisinya agak lebih enak kalau kita terlebih dahulu kemudian melakukan pilar kanan kembali. Para ke dalam buat Indonesia, ada Goli juga di situ. Fabio lempar ke dalam, cukup jauh langsung ke arah gawang. Tapi ke gawang Ayanovic. Dalam posisi yang sangat tepat tadi. Ya, Fabio memperlihatkan dia punya kemampuan untuk melakukan lemparan ke dalam cukup baik ya. Bagaimana tadi ada powernya, kemudian juga ada akurasinya. Tapi memang keputusan dari Jaya Janovic untuk menjemput bola menjadi salah satu alasan kenapa kemudian gawang dari Australia masih aman. Kids. McNicol cetak dua gol pemain ke gawang White. Posisi pada Nicole kembali. Umpan panjang ke sisi kanan pertahanan Indonesia. Satu sentuhan kepada Taku. Oh, berbahaya tadi umpan yang diberikan oleh Kulela tadi. Datang lagi serangan dari Australia. Tapi saja sangat baik oleh Dava. Jatuh di kaki para pemain Indonesia. Coba melakukan tekanan cepat. Lepas para pemain Indonesia tadi kita lihat Daniel Alfredo dan kembali dari Australia. Oh, sangat berbahaya kita Messi. Alvaro shooting masih dibentul para pemain Indonesia. Nicole sudah lagi oleh Matthew Becker. Jadi dua-dua di udara. Main bola pendek kita lihat Fadli. Cukup sabar Fadli, umpan langsung ke depan. Lari cepat, adu sprint. Mudah saja patahkan para pemain Australia kini. Kembali para pemain Australia kuasai bola. Cukup menang para pemain Australia. McNicol kiri kepada Kut Messi. Kids, Karabowski. Kapten Queen McNicol. Alvaro. Masih Alvaro putar-putar dia langsung ke depan pada Kut Messi tadi. Indonesia kini membangun serangan dari kanan Fabio. Belakang Al-Ghasemi pada Dava. Butuh umpan
depan. Ada Galboski Australia menggagalkan serangan. Aku saja direbut oleh Alvaro. Kiri kita lihat ada Fadli tengah, Vandra Florasta, umpan panjang sangat baik, sangat cantik. Ada Daniel Alfredo di kotak penalti, berbahaya. Ada Goli, Daniel berusaha melalui para pemain Australia, umpan langsung ke arah kotak penalti, tapi digagalkan. Ada Matthew Becker, ada kita lihat Fadli mencari ruang kosong. Fadli, kita sangat baik pemirsa. Goli shooting di tepis tadi beruntung tadi gawang Australia masih digagalkan oleh penjaga gawang Umaro. Iya, sebuah skema serangan yang sangat menarik, sangat cantik apa yang dilakukan oleh kombinasi tadi dari tengah, terutama tembakan dari Goli yang masih dibentahkan oleh penjaga gawang Jaya Janovic tadi. Reza gagal dari penjaga bola, datang di serangan dari Fadli. Ini serangan balik dari Alvaro langsung cepat kepada Tatu. Harus hati-hati Indonesia. 2 lawan 2, harus berhati-hati. Tapi jelas. Perhitungan yang tidak matang tadi, mengambil sekali itu bisa delay dari Bupati. Betul, agak lebih menunggu terlebih dahulu ya, kemudian membayangi karena menunggu rekan-rekan yang lain lebih turun ke bawah. Tapi ini memang sudah sangat terlambat, sangat beresiko memang. Tapi kalau kita lihat dari posisi ini, ya langkahnya sudah terlambat. Dari bagaimana peluang sangat baik dari Goli digagalkan oleh penjaga gawang Yaya Novic. Akselerasi yang sangat baik dari Evandra, diakhiri syuting dari Goli, dibuang saja oleh Pulera. Dan kini kita menunggu tangan bebas dari Australia yang masih cukup jauh sebenarnya, tapi harus hati-hati karena pemain-pemain Australia memiliki posisi yang cukup baik. Tapi Indonesia juga memiliki posisi yang cukup baik juga. Ada Alvaro, kita kapten Finn McNichol sudah bersiap. Ada 6 pemain Australia di sekitar di area kotak penalti. Indonesia harus memiliki perhitungan yang matang dari sang penjaga gawang Dava Algazemi. Alvaro langsung di kotak penalti, tepat pada dalam posisi penjaga gawang Dava Algazemi Mumaru. Iya, penempatan tembakan tadi tidak terlalu akurat sehingga lebih dekat dengan Dava. Tapi yang menarik adalah nanti bahwa secara postur kita terlihat ketika duel, ketika perebutan bola kita tidak terlalu kalah ya. Postur kita cukup menjanjikan betul. Umpan cepat, lari. Terlewat, kita lihat sangat cantik, sangat cantik. Di kotak penalti kosong kita lihat. Gol! Datang lagi serangan. Tuhan. Sungguh bisa Tuhan mengajar Paulus. Makan Evandra dan juga tadi serangan yang sangat baik Mumaru. Iya, sebuah skema serangan yang sangat baik tadi, serangan balik cukup mematikan, cukup membahayakan, dan kemudian sayangnya adalah tembakan yang dilakukan oleh Goli tadi masih berhasil diblok, dan itu yang membuat peluang kita menjadi hilang. 2 percobaan tembakan, dua-duanya belum membuahkan hasil. Tapi artinya apa? Bukan di bawah ada kesempatan, ada kemampuan yang dimiliki oleh para pemain Indonesia. Indonesia punya kesempatan, Indonesia punya peluang, dan Australia pun tidak terlalu berani mereka bermain. Mereka juga berhati-hati, mereka mendelay, mereka menurunkan tempo permainan karena mereka tahu potensi serangan balik dari Indonesia. Kita memiliki kecepatan yang cukup bagus, tentu saja hal ini sangat diwaspadai para pemain Australia. Kiri kapten Finn McNichol, umpan panjang kepada Tatu, mendekati Fabio, dibiarkan saja oleh Fabio Askairawan tadi. Kita lihat di sini. Bagaimana kita lihat, sangat baik kita lihat, dan Goli dan juga Evandra gagal Mumaru. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kreasi diciptakan, bagaimana peluang itu dibuahkan oleh para pemain dari timnas Indonesia. Bertarung 1 lawan 1, memberikan umpan tarik, tapi eksekusinya memang masih belum sempurna sesuai dengan harapan karena ada blocking yang dilakukan oleh pemain dari Australia. Evandra pemain Surabaya Kareci tadi gagal untuk menembuskan bola. Kiri Mari Tatu ke belakang kepada Yaya Ayanovic. Aras Perkins. Lihat tuh, mereka selalu menurunkan tempo ya ketika menguasai bola. Mereka pelan-pelan, mereka tidak terburu, tidak seperti biasa ketika mereka lebih agresif dan lebih mempercepat alur bolanya. Perlu dicermati ya, seusia
mereka sudah mampu memainkan tempo yang sangat baik. Possession-nya ya, ritmenya diatur ya betul. Mereka sabar ya, mereka sabar karena tahu bahwa Indonesia cenderung untuk lebih menunggu permainan cukup dalam, sehingga mereka menarik para pemain Indonesia dan membuka banyak ruang. Di technical, Mas sudah kepada Tabu tadi, Alvaro gagal. Jaimals Markins Jaimals Lela Tatu, bukan sebuah pelanggaran, cantik sekali. Nazil gagal tadi bekerjasama dengan Fadli. Masih Alvaro ke belakang. Garbowski, cukup tinggi postur dari Garbowski. Pemain berdarah Saudi, Swedia juga. Jaimals, Phil McNichol, Markins. Oh, sangat baik Anastasio penguasaan bolanya, sulit untuk direbut tadi. Ada Charles Perkins, Rashad Kutlesi, dalam Kutlesi memainkan posisi football yang sangat baik. Kita lihat masih Perkins langsung ke depan, arahkan kepada Quinn McNichol, gagal melewati Daniel Alfredo. Yang cukup baik dari Afrika di Pemain. Iya, sejauh ini kalau dengan pola seperti ini mungkin akan lebih mudah terdeteksi ya pergerakan dari pemain-pemain Australia dibandingkan ketika sebuah tim yang dengan kecepatan dan dari sektor sayap. Kita lagi coba pulang. Oh sangat baik satu tadi. Oh, syuting langsung. Hai, masih digagalkan. Luar biasa Paku Indonesia untuk menjaga pertahanan. Syuting lagi. Hai, buat pemeriksaan. Alhamdulillah. Oh, datang lagi serangan dari. Oh, apa yang terjadi? Alhamdulillah untuk Maros. Dua kali terselamatkan, dua kali gawang Indonesia hampir tadi dijebol oleh Australia. Ini yang baru saya katakan, kalau kemudian mereka bermain dengan pola pelan, bila menarik pemain Indonesia akan lebih mudah terdeteksi. Tapi begitu mereka melakukan akselerasi individu, maka itu yang sangat mengancam. Dan kita lihat sebuah tembakan yang sangat keras tadi. Menggetarkan gawang dong ya. Nanti terakhir ada pelanggaran pemain Australia mendorong pemain Indonesia Ya, di sini ya. Oh, ini tadi nanti itu. setelah syuting ini. Ya, memang mendorong tadi pemain Indonesia. Itu sebuah keberuntungan, sebuah anugerah tak ternilai. Dari tengah pemelut tekanan yang dilakukan para pemain Australia, tentu itu menjadi angin yang sangat, udara yang sangat, penyegaran yang sangat baik sekali membangun. Iya, dan memang situasinya adalah ketika tidak terlalu cermat dalam melakukan clearance itu akan beresiko ya, karena ketika Australia yang mendapatkan kesempatan ada sekitar bahkan 4-5 pemain yang sudah berada di dekat pertahanan dari Indonesia. Jadi clearance itu menjadi sangat penting supaya tidak terlalu beresiko bagaimana cara mereka membuang bola. Pelanggaran yang dilakukan oleh Fabio Askairawan tadi. Berani Fabio. Harus hati-hati. Rashad Kutlesi coba dikejar sangat baik oleh Goli. Goli luar biasa. Sayang Mirza yang berada dalam posisi offside tadi. Tapi apa yang dilakukan mereka berdua sangat baik, Bung Maruf. Ya, ini adalah skema serangan balik yang memang harus dilakukan, dan Goli memperlihatkan bagaimana dia sangat cepat, sangat cerdik untuk melewati pemain dari Australia. Sebenarnya ya sedikit Satu badan. ya lebih cepat bergerak ya tadi. Itu sangat baik bagaimana skema serangan balik ya. Dan dengan 3 kesempatan tadi yang dimiliki Indonesia, pasti Australia akan lebih berpikir ketika mereka melakukan tekanan ke pertahanan dari Indonesia. Ya, Indonesia tentu saja harus menyiapkan serangan balik di tengah kuatnya penguasaan bola dari pemain Australia, Bung Maruf. Betul. Boski, Tim McNichol, Charles Perkins, pendek saja kita lihat. Belakang masih pada Quinn, ada Garbowski, Jaimals, masih Jai, umpan langsung ke depan, arahkan kepada Anastasio. Tatu, masih Tatu. Berdua yang sangat keras para pemain Indonesia.
pindah serangan, tapi bola keluar tadi mengarah kepada Christian Putelesi. Datang ke dalam Indonesia pada Matthew Baker, bermain di kompetisi Australia bersama Melbourne. Ada semi kepada Fabio, umpan cepat sudah bisa dicuri kembali direbut para pemain Indonesia. Fabio, masih Fabio, umpan langsung di kotak penalti, gagal tadi. Datang lagi bantuan dari para pemain Indonesia. Jatuh di kaki pemain depan Australia. Kini ada Tatu, harus hati-hati Indonesia, masih Tatu. Oh, peluang terbaik terlihat, syuting langsung dan alhamdulillah gagal tadi membaut. Iya, sebuah skema serangan balik yang cukup berbahaya diawali dengan pergerakan dari sektor Tatu yang memang punya dribble yang bagus, punya kecepatan yang baik, tapi beruntungnya eksekusi dari Anthony Didulika tidak terlalu akurat. Didulika adalah pencetak 5 gol ketika menghadapi Perpuluhan Mariana, tetapi dia tidak mencetak gol saat menghadapi White. Sama Tatu dan Anthony mengakhiri placing yang sudah sangat baik, untuk masih melebar. Anthony Didulika tadi Beckham berdua dengan Didulika, butuh volley langsung ke depan. Barboski pindahkan arah serangan, ada Pulela, ada Jai Miles. Barboski kepada Queen McNichol. Anastasio tadi, Anastasio berdua dengan Evandra. Intercept yang sangat cepat dilakukan para pemain Australia, tidak boleh menunggu para Indonesia. Coley belakang pada Matthew Baker, Coley, Baker, ada depan langsung pada Alfredo, gagal. Lempar ke dalam Australia. Christian Putelesi pegang bola, arahkan kepada Anastasio. Gol yang baik di tengah, ada Jai Miles, kini Charles Perkins bawah kembali kepada Barboski, kembali kepada Charles Perkins. Cukup kuat penguasaan bola pemain Australia, meskipun mereka berumur 16 tahun sama dengan pemain Indonesia, tapi penguasaan bola mereka sangat kuat, pengaman bola sangat baik. Ada Pulela, masih Pulela bersama dengan Fabio, masih Pulela berdua dengan Fabio, tidak mampu melewati Fabio, sangat baik Fabio. Oh, telah menunggu para pemain Indonesia. Ada Garboski, masih Garboski, ada Jai Miles, masih Jai Miles berputar-putar mencari rekan, arahkan langsung pada peluang sangat baik Australia, harus hati-hati Indonesia. Anastasio gagal kita lihat, kini serangan dari Indonesia, kuasai bola langsung ke depan, cepat. Oh, harus menahan bola sebenarnya tadi, tapi langsung seakan-akan ingin berlari dengan bola, bukan direbut tadi. Ya, sudah antisipasi karena screening yang baik tadi yang dilakukan oleh pemain belakang dari Australia, ya, bagaimana Charlie Parkin tadi melakukan pengawalan sangat baik kepada Alberto. Queen McNichol, Jai Miles, Queen, masih luar biasa. Kita lihat ada Putelesi, umpan di kotak penalti, gagal, tapi nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Daniel Alfredo. Ada Anastasio untuk pelatih Indonesia, Nova Arianto, dan juga asisten dari pelatih Timnas Nasional Indonesia, Shin Taeyong. Sebagai pelatih cukup cepat karirnya ya, karena masih muda dan juga memang ada faktor Sintayong yang membuat kemudian federasi menunjuk Varianto sebagai pelatih. Dan memang seharusnya ada garis lurus ya dari junior ke senior, jadi ada pemahaman bermain bola yang seragam, pemahaman bola seragam dari junior ke senior. Tendangan gawang, saya tidak berkata dengan baik ke tendang, umpan langsung tadi arahkan ke gawang, tapi syukurlah Indonesia gagal tadi serangan dari Australia. Harus Perkins tadi coba menyundul, tapi bola terlalu tinggi.
Jangan gawat saja buat Indonesia. Masih 0-0 Australia Indonesia pada kualifikasi grup G Piala Asia di bawah usia 17 tahun. Langsung stadion Abdullah Khalifa Kuwait. Baik, kita lihat serangan dari Australia, Jai Miles pada Anastasio, kirimkan umpan kotak penalti, ada Fadli, ada lagi Jai Miles. Curi tadi masukkan kepada McNichol melakukan pelanggaran tadi. Secara keseluruhan sebenarnya penampilan barisan belakang kita cukup rapi ya, bagaimana cukup sabar untuk bisa menahan serangan dari Australia. Memang Australia punya 2 peluang atau 3 peluang, tetapi kalau dilihat secara rata-rata bagaimana blocking yang dilakukan, bagaimana penjagaan yang dilakukan, kemudian set up serangan, bisa dikatakan bahwa cukup menjanjikan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain muda kita. Pada Morasta terobosan langsung, kiri kita hadap Kurni, kiri kita hadap Daniel Alfredo, satu di depan Mirza, cari rekan Mirza, terlalu menunggu para pemain Indonesia Eva dan Nazril tadi, kiri yang sangat cepat, tidak boleh menunggu di intensitas pertandingan seperti ini, Bung Pak. Iya, apalagi beberapa kali intercept yang dilakukan oleh Australia sangat cepat ya, dan itu menurut saya juga bagian dari cara screening yang dilakukan para pemain ketika mengawasi pergerakan pemain lawan. Cukup baik secara taktik menurut saya apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia, Coach Novarianto. Dia tahu betul bagaimana cara memanfaatkan kelebihan dari para pemain Indonesia. Partai Indonesia, Fabio Asferawan, tempat tadi masuknya digagalkan oleh Grabowski yang memiliki postur sangat tinggi. Kembali buat Indonesia. Vandra tadi ke belakang, umpan Indonesia, goli tadi Matthew Baker, kontrol yang baik dari Daniel, masih Daniel berusaha mengolongi pemain Australia tapi gagal. Tendangan cepat dari Anastasio Australia, depan langsung arahkan kepada nomor 9 Indonesia. Gagal tadi Australia, kiri tekanan atau serangan bola di kuasa para pemain Indonesia. Harus hati-hati Indonesia, terlalu lama Evandra harusnya bisa memberikan umpan langsung, tapi terlalu lama membawa bola, dicuri para pemain dari Australia. Ada kita lihat satu, cocok saja oleh Fabio, gagal serangan dari Australia, dilempar ke dalam, akan dilakukan oleh Mela. Rebut oleh Indonesia. Terlalu sendiri, sulit tentu saja. Berjuang sendirian tentu tidak akan mudah untuk Palu. Iya, misalnya dalam memang ruang passing ini sudah ditutup, sementara support dari lini kedua juga belum semuanya datang ya, dan ini cara Australia untuk bisa mengisolasi para pemain Indonesia. Mereka melakukan pressing, ada 3 pemain atau 2 pemain yang menutup jalur passing untuk timnas Indonesia melakukan serangan. Dalam melakukan pemain Indonesia terhadap tim McNichol KPU 11-an. Ini juga menjadi pemain yang cukup banyak diawasi ya, hampir tidak dibiarkan untuk leluasa. Ketika dia mengumumkan bola masih ada 1 pemain yang mendekati. Ini McNichol, Grabowski, Pulela. Pada satu maksudnya, tapi dari salah pengertian. Saya akan direbut oleh pemain Indonesia. Ke dalam Fabio, belakang pada Agazin, Java, Matthew Baker. Terus sangat cepat dari para pemain Australia.
langsung tekanan dilakukan oleh Australia. Glenn McNichol umpan ke Kosa. Oh, sangat bebas hati-hati Indonesia. Alhamdulillah berhasil digagalkan oleh Dava. Langsung menutup ruang tembak tadi, kita lihat Dava. Sedang dilakukan oleh Australia. Judulica umpan langsung ke kotak penalti tadi. Bisa dibuat Judulica, datang lagi serang dari Australia. Oh, terlalu menunggu para pemain Indonesia tidak menjemput bola sehingga adu saja dicuri. Datang lagi dari Anastasio, Perkins, Jaimals, Pulela, Garbowski, Perkins, Queen McNichol. Cukup tenang dan cukup pandai para pemain Australia untuk mengatur tempo. Lalu yang sama bukan? Betul. Dan bagaimana peran yang sangat signifikan ya oleh Queen McNichol, dia sebagai pengatur ritmenya, dia yang kemudian mendidik permainan, dia apakah cepat ataupun lambat. Oh, kita lihat bahwa angka 1-2 belum digagalkan tadi oleh Indonesia. Kini goli sangat cepat, masih goli. Oh, pelanggaran tadi dilakukan terhadap goli. Memang nggak sulit karena pemain Indonesia juga agak lama untuk mensupport Umar. Betul, Goli mengambil inisiatif karena dia merasa bahwa support dari kanan memang tidak terlambat ya. Sementara dia sendiri sudah dalam situasi di posisi kiri, dia tidak memiliki ruang untuk memberikan passing. Kita lihat, wow, Ruang terbaik dari Indonesia tadi, gagal intercept dari Putu. situasi seperti ini, tapi beruntung bagaimana Dava ya. Aku menutup ruang tembak dengan sangat baik tadi Dava. Kini tendangan bebas buat Indonesia. Cukup ideal, memang tidak terlalu jauh, sekitar 25 meter. Cukup ideal. Nanti pertanyaannya apakah kita memiliki eksekutor yang baik di Malu. Ada Evandra dan juga Goli, Ahmad Goli, Evandra Florasta. 4 pemain yang dari kotak penalti. Oh, pada shooting lagi gol kanan. Gagal tadi shooting kaki kiri dari Evandra Florasta. Pada saat Bayangkara Bumaruf. Iya, Evandra Florasta, pemain berusia 16 tahun, sudah tampil 4 kali bersama dengan timnas 16 dengan 2 gol yang dilesakan. Tapi bagaimana skema set piece tadi yang cukup baik sebenarnya, menempatkan bola lebih ideal di kaki dari Evandra dan kemudian itu menciptakan peluang. Tapi saya memang masih di atas Mister Gawang. Kali Australia terus menekan Indonesia lewat kaki kapten kesebelasan Glenn McNichol. Pindahkan arah serangan ke kiri pada Pulela. Oh, melewati Fadli tadi Pulela. Fabio sangat baik tapi umpannya terlalu jauh kepada Goli. Ya, keputusan menurut saya agak kurang tepat ya, karena kemudian bola juga lajunya terlalu deras dan kemudian juga bagaimana tidak bisa dicampur dengan baik oleh Goli tadi. Garbowski. Australia memang juara AFF U16 terakhir kali bukan? Betul. Dan memang sejak Australia datang memang membuat persaingan di Piala AFF menjadi lebih ketat dan Australia lebih dominan ya. Oh, peluang terbaik terlihat. Alhamdulillah. Gagal tadi shooting kaki kiri dari Dwi Rica. Kembali Indonesia mendapatkan ancaman yang sangat-sangat berbahaya tadi. Dan beruntung kembali bagaimana posisi yang sangat baik dari seorang Dava Algasemi tadi. Ya, agak membingungkan Becker seakan ikut menarik terlalu jauh tadi ke bawah. Oh, Goli mudah saja dibaca oleh Dudulica. Anastasio
Jai Miles ke belakang. Garbowski. Charles Perkins. Quinn McNichol. Alvaro. Quinn McNichol. Balik pada Alvaro. Kali berputar-putar saja Alvaro mencari ruang yang kosong. Bisa terlihat benar-benar terlalu jauh garis pertahanan. Oh, 1-2 Alvaro langsung pada Indonesia. Agak kiri datang lagi Jai Miles. Kanan ada Anastasio. Besian, gagal Maruf. Ya, dan ini yang memang membuat situasinya semakin dekat ya. Pemain dari Australia memiliki jarak tembak, kemudian mereka juga lebih leluasa, dan ini tidak lepas dari bagaimana bertahan yang dilakukan oleh Indonesia lebih dalam dibandingkan dengan sebelumnya. Pressingnya benar-benar mereka menunggu para pemain dari Australia mendekat dan kemudian baru merebut ketika sudah dekat di kotak penalti. Dalva. Kalau masalah Nusantara United Cukup baik penampilan Dava sejauh ini dari betul dan refleks dan bagaimana cara dia tadi menutup ruang dari Dudulika ya. Daniel. Kalau kita biasa untuk merebut bola karena umpannya agak keriting tadi. Charles Perkins kembali mulai dikuasai para pemain Australia. Ulela belakang pada Garbowski, langsung ke tengah ada Quinn McNichol, minta Anastasios untuk keluar. McNichol terlalu lama kita lihat Asian Profesi menurut McNichol dan gestur yang diberikan. Oh, sangat baik McNichol, tapi dibut oleh Cody. Sangat cantik kita lihat para pemain Australia Indonesia. Oh, sangat cepat dari Fadli, lalu campur lama untuk mengambil keputusan sehingga mudah saja kehilangan bola. Sangat cepat pada Tatu, harus satu yang dikontrol bola yang sangat luar biasa. Kotak penalti tadi ada Tatu, masih aman di Tatu, baik oleh Fabio ke belakang. Oh, Jai Miles buat tembak yang sangat terbuka Bung Maruf. Ya, sebuah kesempatan yang dimiliki oleh Australia mulai Jepang, tapi yang paling penting adalah bagaimana Tatu menjadi pemain yang sangat menonjol kalau dia mendapatkan bola. Memang sempat terisolasi, tapi begitu dia punya kesempatan, terutama dari posisi kanan pertahanan Indonesia, selalu menghadirkan ancaman. Gagal tadi shooting dari Miles. Itu langsung ke depan tapi digagalkan kembali. Sebuah pelanggaran Fadli. Kali kehilangan bola para pemain Indonesia. Pelanggaran dilakukan dengan bebas buat Australia. Perkins, Quinn McNichol, Garbowski terus mendominasi para pemain Australia. Indonesia terlihat dengan banyaknya pemain yang membuat garis pertahanan terakhir sekitar 7 pemain. Dan menarik seluruh pemainnya ke belakang. Perkins, Alvaro kembali pada Perkins lagi. Ada Garbowski, Quinn McNichol didekati oleh Nazril tadi. Keluar dari area pertahanan Indonesia. Waktu 20 tadi sebenarnya ada pelanggaran dilakukan oleh Indonesia dari jarak tembak yang sebenarnya sangat berbahaya itu. Hati-hati Fabio ketika mengambil bola dengan cara yang tadi dilakukan, agak beresiko. Muhammad Al-Ghazali sebenarnya kalau kita posisi. Pasti kontrolnya Betul. Sentuhan pertama yang menjadi penting. Sentuhan pertamanya sangat penting dan gagal dilakukan oleh Al-Ghazali. Harus hati-hati. Tangan bebas. Quinn McNichol dia harus hati-hati Bu Maruf. Betul, karena Quinn adalah pemain yang sangat produktif dengan 4 gol yang dilesakan di 2 pertandingan yang dijalani. Kotak serangan di lini tengah dari Australia. Pemain Australia ada di area kotak penalti Indonesia. Nazril mendapatkan arahan apa dari wasit.
Saudi Alifah Al-Ahmari, tinggi postur dari Turkish Al Nazir, bebas Australia Quinn McNichol. Nah, kan sudah sangat berbahaya untuk membentur standar hidup dari Indonesia. Oh, Indonesia kini Evandra tadi sangat baik, sangat cantik kumpau. Ayo. Buat sampai Indonesia langsung dikotak penalti offside, sayang umpan kepada Mirza tadi. Sangat sayangkan kumpau. Ya, sebuah pergerakan awal yang cukup bagus. Bagaimana serangan itu dibangun, tapi lagi-lagi kita 2 kali terperangkap offside tadi. Sebuah skema serangan balik ya, jelas. Kita akan lihat apakah memang offside kan jelas. Oh, jelas sekali ya, terlalu cepat pergerakan yang dilakukan. Offside sangat disayangkan. Memasuki menit ke-43 masih 0-0. Setidaknya meskipun Australia terus mendominasi dan menyerang, konsep pertahanan Indonesia masih cukup bagus Bumau. Iya, itu yang sempat tadi saya katakan, bagaimana memang pertahanan kita cukup rapi timnas Indonesia. Cara struktur mereka sabar menunggu, membatasi pergerakan dan kemudian melakukan monitoring terhadap pemain-pemain yang memang punya potensi untuk menghadirkan ancaman, sehingga hanya beberapa kesempatan saja Australia memiliki kesempatan untuk melakukan tembakan ke arah gawang. Karboski, Jaimals langsung mempercepat. Saat di final set, pemain Australia langsung meningkatkan tempo Bumau. Betul. Oh, sangat baik 1-2 Nazril. Langsung kita ada Fadli. Langsung ke kanan Nazril pada Fabio. Langsung lagi kepada Fadli. Masih Fadli, berkali cepat Fadli, tapi digagalkan dengan sangat mudah oleh Garbowski dari Bumau. Ya, sebuah skema serangan yang baik dan kembali bagaimana peran yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Fabio Azkairawan. Pemain ini sangat agresif, sangat rajin, rapi bertahan, tapi juga sangat struktur yang baik ketika ikut membantu serangan. Fabio Azkairawan dan Fadli yang sangat cepat. Sayang sekali tadi. Kalau kita lihat bagaimana sebuah peluang tadi awalnya, tapi ternyata umpan yang diberikan Nazril tidak terlalu cermat kepada Fabio, pemain yang berusia 16 tahun, 5 kali tampil bersama dengan timnas Indonesia U16 dan memperkuat Persija Jakarta. Lela Labret Balani, pelatih dari Australia, katakan langsung jauh ke belakang pada Dava tadi Al-Ghazali, balik pada Muhammad Al-Ghazali. Kualitas kontrol kesentuhan pertama pemain harus benar-benar diperhatikan Bumau. Betul. Karena intercept para pemain Australia sangat cepat. Untuk kemampuan pemain bisa berpikir dengan lebih cepat juga sangat dibutuhkan. Umpan panjang ke depan sangat baik sesungguhnya, dia apakah berhasil? Oh, gagal tadi. Lela, ada Fadli, sudah tidak baik Fadli. Buat kehilangan kesempatan tadi. Tambahkan waktu 1 menit. Ada Al-Ghazali gagalkan serangan yang mengarah kepada Tatu tadi. Ada Fadli ke belakang. Harus hati-hati Indonesia. Evandra pada Matthew Baker. Umpan cepat ada Goli. Kehilangan bola Goli direbut oleh Quinn McNichol. Bisa direbut kembali ketika ada nomor punggung 9. Tak mampu melewati Matthew Baker di Indonesia Bumau. Ya, dan bagaimana untuk Baker melakukan pressing, melakukan intimidasi tadi terhadap kesalahan pemain yang cukup berbahaya yang tadi didulikan. Beberapa detik lagi di babak pertama akan segera berakhir. Australia mendapatkan kesempatan untuk melakukan lempar ke dalam. Persia untuk Lesi. Umur 13 cukup jauh ke arah kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Buang saja oleh Daniel tadi mengarah kepada Mirza. Oh, sangat cepat, sangat dikuasai para pemirsa. Goli. Oh, sangat balik. Luar biasa. Tidak offside. Ada Mirza. Masih Mirza. Harus kuat menahan bola Mirza. Jangan cepat kehilangan bola. Oh, nampaknya pertandingan babak pertama telah berakhir Bumau dan skor pun 0-0 antara Indonesia melawan Australia.
ke atas, karena kalau tidak mendapatkan hasil imbang maka poin Indonesia akan menjadi 4 dengan mengabaikan hasil pertandingan menghadapi Mariana. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian Indonesia harus berhati-hati, karena bagaimana Australia sangat dominan. Australia punya banyak peluang, bahkan juga termasuk 2 peluang yang kemudian digagalkan dengan sempurna tadi. Coba balsak dengan cepat tadi Alberto, main asal Bayangkara gagal karena memang pertemuan para pemain Australia cukup ketat tadi. Gagal mengontrol bola, goli dan pelanggaran dilakukan terhadap Queen McNichol. Sebenarnya Wasit Khalid tidak terlalu bekerja keras ya, karena dalam beberapa kesempatan itu menguasai pertandingan. Kemudian tadi kita lihat juga pertandingan hanya tambahan waktu juga hanya 1 menit dan baru hanya ada 1 kartu kuning dan memang untuk faktor pelanggaran. Tapi selebihnya keputusan yang diambil menurut saya sangat menarik dan sangat bersih apa yang dilakukan Khalid. Pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Australia tadi, Queen McNichol, main asal klub Brisbane Roar. Ya, menarik ya, karena ada hubungan dengan Indonesia. Milik orang Indonesia. Betul. Kamoski. Salah satu kelebihan Australia adalah bagaimana mereka membangun sepak bola mereka itu dari sekolah, kemudian juga sampai ke akademi mereka, dan saya pikir itu yang bisa dilakukan oleh Indonesia ya, dengan tidak bisa bergantung hanya sekedar SSB yang dikelola oleh individu-individu, tapi bagaimana juga mereka juga punya afiliasi dengan klub-klub profesional. Di Brisbane Roar ada sedikit isu yang tidak sedang mengenai akademi mereka ya, katanya mau ditutup atau kita belum tahu perkembangan selanjutnya kemarin. Iya, karena memang biaya cukup mahal untuk kemudian membangun akademi ya. Sementara sepak bola Australia kita tahu juga belum sepenuhnya ya berkembang seperti beberapa negara Eropa. Queen McNichol, Jai Miles, Nasuki tadi biarkan saja, dan Daniel Alfredo. Kalau kita bicara kualitas pertahanan sebenarnya cukup bagus, tapi memang ada ruang, ada rongga yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Australia. Ada 2 tadi, yang satu mengenai Mister Gawang dan satu berhasil diblok ketika hampir melintasi gawang, dan ada 2 tembakan on target. Putu Alkasemi pandang langsung ke depan. Queen McNichol hasil kuasai oleh Indonesia. Olga Azil pada Persib Bandung tadi dilanggar oleh Queen McNichol Bung Malu. Sebuah keputusan yang harus dilakukan oleh Queen McNichol karena memang situasinya tadi cukup beresiko kalau kemudian lepas ya. Jadi pelanggaran yang dilakukan terhadap Najril menurut saya menjadi pelanggaran yang taktikal sekali. Kita lihat di sini. Melakukan tekanan-tekanan lebih ketat ya, pressure mereka terhadap pemain Indonesia. Betul. Tidak slogan di awal ya. Tidak di awal. Sekarang lebih ketat mereka lakukan pressure. Karena ada resiko. Kalau kita lihat ada 4 kesempatan Indonesia masuk ke daerah pertahanan dan ada 1 tembakan on target yang tadi berbahaya. Tentu saja dengan pressure yang dilakukan pada pemain Australia, penguasaan bola pemain Indonesia harus lebih kuat lagi Bung Malu. Betul. Penguasaan bola, kemudian kemampuan bela bola, ditambah nilai bola, nilai bola, lagi. kemudian juga sentuhan pertama itu juga sangat penting. Karena pressingnya sangat ketat ya, relatif bagaimana kemudian memang selalu dekat dengan cepat, berbeda dengan Indonesia yang bertahan lebih dalam ya. Bagaimana mereka memburu bola lebih cepat. Keras pada pemain Indonesia Agate empat langsung ke depan. Kembali McNichol menguasai bola Australia, melakukan tekanan cepat, hasil digagalkan dengan sangat baik tadi. Para pemain Indonesia mempengaruhi Ya tentu bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh Najril Alvaro melakukan tracking dan kemudian melakukan gangguan tadi ya. Beruntungnya bukan sebuah pelanggaran, tapi jelas ini bentuk dari tanggung jawab karena seorang pemain dalam situasi apapun ketika memang menjadi pemain terdekat dan dia adalah pemain yang sempat menyentuh bola, maka dia harus mengejar bola itu untuk berkembang. panjang Indonesia. Ahai. Gagal untuk bisa lepas dari pengawal para
Mirza tadi. Ya, dua pemain pengawal, dua pemain membatasi pergerakan dan Mirza, pemain yang sekarang didorong lebih ke depan sebagai target man, sementara satu pemain dari Volley lebih pemain ke belakang. Grabowski, Burkins, kembali pada Grabowski. Jai lebih banyak bermain di garis belakang, belakang. Charles Perkins dan kepada Grabowski. Queen Mexico, Jai Miles yang akan bola tekan pada Charles Perkins. Sabar para pemain Australia mengintip peluang untuk melakukan tekanan cepat, tapi masih rapat para pemain di belakang. Charles Perkins kembali pada Grabowski. Jai Miles Sangat hati-hati aneh Australia bermain seperti ini, lebih hati-hati dibandingkan babak pertama. saya cukup berat para pemain di belakang. Betul, ini yang memang membuat mau tidak mau Australia lebih sabar dan mereka tahu resikonya ketika mereka kehilangan bola, maka ada ancaman di situ. Berbeda dengan awal babak pertama tadi. Mereka mengintip peluang untuk bisa melakukan tekanan, main ball position para pemain Australia sambil melihat peluang terbaik untuk melakukan tekanan di waktu yang tepat. Apa saja yang masih tetap fokus untuk melihat cara bermain para pemain Australia. Mereka masih usia 17 atau 16 tahun, tapi bagaimana mereka cukup mantap untuk memainkan seni menyerang dan seni bermain sepak bola ini. Lela tadi pada Queen Mexico. Queen Mexico Seperti adu kesabaran, satu adalah sabar untuk menyerang, satu adalah sabar untuk menunggu. Kita lihat, ini seperti possessionnya bisa 90% berbanding seperti ini. Tidak boleh terpancing ya. ada tadi sedikit ada taruh cocok saja oleh Fadli Alberto Hega tadi asal kayak karat. Dan Tato juga sebenarnya terisolasi ya, Bu. Sempat agresif di awal, tapi pelan-pelan bisa diredam ya. Adalah Australia mengenai kaki Brazil itu pemain asal Farmel Lela. Satu perempuan buang saja oleh Nazril Persib Bandung. Lela pada Buduwica tadi berhasil membuang atau merobos pertahanan Indonesia Australia. Fabio sangat cepat, sangat kuat tadi bisa bertahan. Pemain yang cukup menonjol apa yang dilakukan kontribusinya sepanjang babak pertama ya. Cara dia bertahan melakukan tracking, tapi dia juga sangat agresif untuk membantu menyerang. Lela ada satu baik oleh Fabio, bantu Fadli, sangat baik Fadli, langsung di tengah. Oh luar biasa, sangat cantik. Mirza, Goli cepat ke kiri, kepada oleh Daniel, masih Daniel. Oh sudah menutup pemain Australia, masih kita lihat ke Daniel, langsung ke belakang pada Goli, masih Goli, mencari rekan Goli. Umpan ke kanan, apakah berhasil? Terlalu jauh tadi kita Fabio. Ya, kembali adalah momentum itu tidak boleh hilang. Kemudian kesempatan itu harus dilakukan dengan sangat tepat dan sangat cepat. Karena itu yang dilakukan Indonesia adalah serangan balik. Jadi ketika
terlambat tertahan laju bola, maka pasti memberikan kesempatan pemain Australia melakukan tracking ke belakang. Fadli, Indonesia kuasai bola. Jangan terlalu cepat, terlalu lama menunggu. Intercept mereka sangat cepat. Lempar ke dalam Indonesia. Gagal tadi kita lihat nomor 9 di Indonesia untuk menguasai bola. Banyak protes di Indonesia karena merasa memang dia tidak terisolasi dan kemudian beberapa kali mendapatkan gangguan. Nova Arianto semasa bermain sebelumnya posisinya awalnya adalah striker, lalu diberikan posisi sebagai seorang center back yang sebagai pasukan nomor betul. Oh, sangat baik dengan gawang Yai Ayanovic tadi memperkit bola di udara, menggagalkan lempar ke dalam Fabio tadi. Sudah dijuluki sebagai suster ngesot ya, boleh karena setelah mencetak gol dia selalu melakukan selebrasi dengan ngesot ya. Anak dari pelatih Santon Anwar ya. Di PSS Semarang. Betul. Grabowski, Alvaro tadi, Alvaro di situ, Alvaro Persib dan Alvaro Australia. Betul. Alvaro yang Persib. Alvaro ya. Betul. Pemain yang berusia 16 tahun dan kemudian sudah tampil 4 kali. Saya timnas Alvaro, Alvaro, ada Grabowski, Alvaro yang terlalu jauh di bawah, ada posisi Jai Miles. Cair rotasi para pemain Australia, baik pengalaman bermain mereka masih berusia sangat muda. Masih Alvaro bergantian posisi dengan Jai Miles, yang sebelumnya Jai Miles yang lebih banyak bermain di bawah. Kita lihat Tas Alvaro, Grabowski lalu memainkan position menunggu Indonesia lengkap dan menunggu Indonesia membuka celah untuk melakukan tusukan tajam dari Australia. Oke, Jai Miles bergantian Jai Miles yang di bawah, Alvaro segera naik ke atas. Cair rotasi permainan di antara mereka. Lela sangat sabar kedua kesebelasan. Jai Miles, Christian Pulera, Queen Nicole berusaha mengecok Fadli tadi. Masih Alvaro belakang, dikejar oleh Alvaro juga dari asal Persib Bandung, Nazil Alvaro. Akan build up dari para pemain belakang Australia, Grabowski pada Charles Perkins. Lebih banyak mendorong bola pelan-pelan ke depan ya. Karena kebetulan mereka yang selalu statis di posisi tengah lapangan seperti ini. Misalnya carrier, pemain kemudian ke belakang, dorong pelan-pelan. Dan sebagai sesuatu yang menarik antara Jai Miles dan Alvaro ya, karena mereka bergantian dalam posisi saat menyerang. Kadang Jai Miles yang bermain dari bawah, Alvaro tunggu di atas. Kadang Alvaro di bawah dan Jai Miles tunggu di atas. Kiri Jai Miles dari bawah pada Christian Pulera. Jai Miles ke belakang kepada Grabowski. Jai Miles, Charles Perkins, baik pada Christian Pulera, coba pelan-pelan ke atas, umpan langsung ke depan dan kepada Indonesia, ini Fadli. Tepuk 3 pemain Fadli luar biasa. Fabio
Apalagi dalam Indonesia. Ya, paling penting adalah menarik nafas terlebih dahulu, membuang bola, mengeluarkan bola dari gawang, dan seperti itu menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan ya. Kesabaran memang harus terus dilakukan oleh para pemain Indonesia, fokus juga tetap harus diperhatikan dan tidak boleh terpancing, itu yang menjadi kunci. Butuh agak sedikit mana kepala, Vario. Paling ke belakang pada Putu. Indonesia memang terlihat pakai 3 pemain belakang, sedangkan Australia 4 pemain belakang. Memang agak sedikit kontras formasi yang diterapkan kedua kesebelasan. Australia terlihat pakai pola 4-4-2, sedangkan Indonesia 3-4-3. Ya hampir sama apa yang dilakukan oleh Sintayong memang. Betul, karena memang basicnya sama, karena ini adalah bisa dikatakan Nova adalah menjadi anak didik ya dari Sintayong, dan kemudian memang dia tahu betul apa yang diinginkan oleh seorang Yang agak Sintayong. berbeda juga timnas 20. Lebih banyak pakai 4-3-3. 4-3-3, karena memang pelatihnya secara ini agak memiliki konsep yang berbeda ya. Harusnya harus garis ya. Betul. Langsung ke depan arah kepada Mensa peluang terbaik. Mensa mendekat kotak pinang. Oh, umpannya terlalu jauh. Oh, dapat kita lihat Fadli. Shooting langsung Orkaya. Menyanyikan peluang yang sangat baik dari Daniel Alfredo bermaru. Ya, Daniel Alfredo tidak cukup dengan meminta maaf karena apa yang dilakukan sangat agak tidak baik untuk timnas Indonesia dengan situasi tadi, serangan Bali yang sangat baik, umpan yang meskipun tidak sepenuhnya baik, tapi itu adalah membuka peluang, membuka kesempatan Indonesia untuk bisa mencetak gol. Peluang baik dari Indonesia gagal tadi. Jangan dari Daniel Alfredo melambung tadi. Hanya ada pergantian pemain, sudah bersiap nomor punggung 22 dari Australia di Paul. Serang dari Tatu, gagal sampai oleh Al-Ghazali. Ini Fadli, panjang kembali lakukan pada Mirza, namun gagal. Kuit McNichol, Alvaro tadi pada Kurela. Alvaro, Tatu, bisa dimiliki Fabio, merebut oleh Goli gagal. Kini Kuit McNichol, coba direbut oleh Mirza. Jaimas. Punggung 22 Australia sudah bersiap, yaitu Max Naylor, pemain depan yang memang dibutuhkan pemain yang lebih bisa memberikan serangan juga untuk Australia setelah mereka dominan penguasaan bola, tapi mereka masih belum sepenuhnya bisa membuka pertahanan dari Indonesia. sebelumnya Australia dan Indonesia saat bertemu di AFF di final, banyak pemain mereka juga masih bermain di sini, Bung. Iya, sama dengan pemain Indonesia juga. Iya, Masih banyak. hampir semuanya. Betul. Kalau Australia ya ada perubahan ya. Betul. Tapi yang menarik adalah memang kalau pertemuan kedua itu saya berlangsung dengan jumlah skor yang banyak ya, atau dengan skor gol di antara kedua tim ini jumlahnya Masih ada Pulela, masih ada Gabuski, Alvaro, McNichol, Jai Mas, Amani Tatu masih bermain. Jangan hampir semua pemain Indonesia masih bermain sama betul kompetisinya. Saya awal PSSI mencanangkan target untuk bisa lolos dari lolos ke Piala Asia ya, dan tentu di harapan besar dan itu persiapan juga dilakukan cepat, melakukan dengan beberapa tim Eropa dan juga tim dari Qatar yang lebih Qatar, bahkan dari India juga.
menunggu terlalu lama. Indonesia dengan apa yang mereka miliki, dengan head to head yang tidak terlalu bagus, tentu layak melakukan ini dengan cara bertahan. Gasemi tadi menyundul bola. Bola baik dari Fandi. Bagus sekali tadi. Oh, sudah keluar dari gawang ya, menjaga gawang dia Ayanovic tadi. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Indonesia. Lewat 3 kali sentuhan saja sudah langsung mengarah ke arah Mirza dari Lukman ya. Ini yang diwaspadai oleh Australia. Mereka tahu betul ada potensi itu sehingga memutuskan untuk menunggu. Tidak pernah ada kurang dari 3 pemain Australia yang berada di belakang dibandingkan dengan di awal tadi. Beberapa kali hanya misalkan boboan dan itu sangat beresiko. Kita nomor 22. Max Neller sudah di Max Neller sudah masuk. dan pendukung Indonesia luar biasa, Bu. Tadi kan nomor 2 tadi nomor Antoni ya, Antoni Dwi-Wica yang mencetak 5 gol ketika menghadapi Pulau Mariana dan memang terisolasi ya, terutama di babak kedua. Meskipun tadi kita juga sempat lihat bagaimana dia punya 2 tembakan ke gawang Indonesia, tapi dua-duanya tidak membuahkan gol, termasuk 1 tadi yang diselamatkan oleh Dava. Kazemi belakang saja Indonesia jika bermain imbang harus berada dalam posisi rata-rata, tapi memang agak sedikit terbuka peluang jika mendapatkan hasil imbang ini Betul, lolos. yang itu yang Mendekat kelasnya terakhir ya. ya, kalau yang kelasnya sekarang sudah agak sedikit naik ke peringkat 6 ya. Itu dengan poin masih 3 ya. Betul, karena kan tetap ada pergeseran dari sisi pertandingan sebelumnya dari tim-tim atau di klub lain, termasuk juga bagaimana agregat gol juga. Karena rata-rata yang di peringkat 3 sekarang poinnya masih di peringkat 2 terbaik sekarang rata-rata poinnya masih 3, hanya bersaing dari sisi agregat gol. Tapi 3 poin ini dihitung karena memang pertandingan menghadapi tim terbawah itu tidak masuk dalam hitungan poin di penentuan runner up. Ya, setelah Libanon mengundurkan diri Betul. faktor keamanan ada tiga bertahan yang disediakan 3 tim kemudian lalu belum dinilai hanya melalui 3 tim ke atas. Kalau dulu sebenarnya bisa klasemen mini ya, klasemen kecil antara 3 tim atau 4 tim, 3 tim yang dihitung. Maka tadi Rusia menguasai bola dengan cepat. Uang tadi balik ganti Australia kuasai bola. Lela Garbowski Sekarang juga agak tertarik lebih tinggi, Bu, pertahanan Indonesia ya, mengikuti pergerakan serangan yang dilakukan oleh Australia ya. sangat dinamis. Betul. Dan flexibility pertahanan Indonesia juga cukup baik, sangat elastis ya, seperti apa yang dilakukan oleh Australia. Betul. Saya ketika ada 3 pemain di depan, ada 6 pemain karena 2-2, 1 pemain mendapatkan pengawalan dari 2 pemain, jadi dia akan pernah bisa sepenuhnya lepas ya tracking yang dilakukan. Pas tadi Garbowski Charles Perkins coba mengejar Indonesia, umpan langsung cepat ke kotak penalti, ada Tatu di situ. Oh, dibuat saja oleh Gasemi tadi yang sedikit sabar untuk membiarkan bola keluar tadi. Ya, mungkin agak trauma, Bu, karena bagaimana pernah ada satu momen di mana timnas senior membiarkan bola tapi ternyata direbut. Tapi itu Momennya beda. ya, momennya beda jauh sekali itu. Menghadapi China waktu itu. Christian Pulela Tatu belakang pada Guy Miles. Polski berkaitan di Swedia, kemenangan dia negara Swedia. Miles kembali pada Garbowski. Ini pasti orang tua pemain juga. Betul. Karena kalau masih 12 tahun, memang yang nonton masih orang tua ya,
kecuali Indonesia. Memang memiliki pendukung fanatik dan stadion suaranya dipenuhi pendukung dari timnas Indonesia. Itu efek domino dari penampilan timnas senior yang memberikan efek luar Itu biasa. yang membuat Atmosfer tim nasional di umur berapapun akan ditonton karena memang terangkat dengan penampilan terbaik dari tim nasional senior. betul. Jadi selalu ada optimisme dalam setiap pertandingan ya. Dalam setiap laga, terutama yang diikuti oleh timnas Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia Australia terbuka di para pemain Jawa Tengah ya. Harus hati-hati, harus fokus dan konsentrasi karena mereka bermain seperti meninabobokan dan secepat mereka melakukan serangan untuk menciptakan posisi Indonesia yang agak gampang. Taktikal pada Grabowski kini Bahkan pemain-pemain Australia juga tidak terlalu berani maju semua ya Bang. Selalu ada 3, bahkan masih ada 5 pemain yang menjaga kemungkinan ada serangan yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi tetap ada 4 pemain di belakang. Biasa tampil kita kedua gol lawan Mariana Utara. Di pertemuan nanti ya Kuwait melawan Mariana tentu saja berapapun skornya juga Tidak akan pengaruh. Kuwait tidak terlalu berpengaruh. Jadi sebenarnya secara teori Kuwait sudah tersedia dalam persaingan karena mereka 2 pertandingan kalah ya. Menghadapi 2 tim kunci di kelas. Jadi mungkin Kuwait hanya mencari pelampiasan saja untuk di pertandingan terakhir. Tentu saja kalau Australia ya ngomong gue 2-0 gue masuk. Betul, karena mereka berada di puncak sudah di 3-1 ya. Tinggal Indonesia saja bagaimana menyikapi permainan yang dilakukan oleh Australia. Makanya saya sempat mengatakan bahwa sebenarnya Australia takut kalah, justru dia yang takut kemudian di pertandingan kali ini ya. Itu juga takut juga. Tapi kan dengan situasi head to head, kemudian kualitas pemain, ya ini lebih adu kesabaran dan adu taktik aja. Sah-sah saja dalam pertandingan seperti ini. Kita bermain lebih terbuka pasti Lebih beresiko. celah yang sangat lebar dan bisa dimanfaatkan para pemain Australia yang memiliki penguasaan bola sangat baik dan sangat berbahaya. Ya, tinggal bagaimana pelatih sebagai cepat menyikapi pemain Australia ini, apa yang tidak dilakukan, apakah memang harus memburu kemenangan, apakah harus puas dengan skor seimbang 0-0. Betul. Dan seperti ini memilih jalur untuk minimal mereka cukup senang dengan skor 0-0 ya. Mungkin mereka sudah memiliki perhitungan dengan hasil imbang akan bisa menjadi salah dari 5 nama terbaik. Karena memang dengan posisi 3 sudah masuk ke kelompok 6 besar. Betul. Jadi ya, ini ada pilihan strategi ya Bung. Ya, pilihan strategi. Dalam sepak bola seperti itu sangat dinamis dengan kebutuhan tim yang dihadapi, bukan persoalan oportunis atau bola seperti apa, tapi tim pasti punya kalkulasi karena tujuan akhir dari sepak bola adalah mendapatkan hasil yang diharapkan. Mungkin ketika dalam pertandingan bela diri, wasit akan mengatakan box. Karena kita harus fight dalam pertandingan untuk ini ya. Kita lihat bahkan penonton pun seperti memberikan teriakan memberikan sorakan kepada Australia ya. Apa yang salah? Australia menyerang tapi terbuka. Betul. Indonesia Terbuka. press akan terbuka. Betul. Tentu saja ini akan menjadi satu dilema yang sangat-sangat memeras otak kedua pelatih. Tapi saya kira kan menjadi headline ya untuk media-media Australia juga, termasuk Bradley juga akan mungkin media Australia akan menyoroti apa yang dilakukan oleh Bradley karena harusnya tidak melakukan seperti ini kalau kita bicara soal kemampuan dan soal kualitas. Tentu mereka juga menggunakan Indonesia untuk tahu kenapa dia melakukan tekanan, tidak mau merebut bola istilahnya. Ya, menunggu ya. Ya, Tapi lagi-lagi ini adalah taktik ya. strategi. Minimal bagaimana intonasinya tidak akan terlalu tinggi kalau kita di sini karena menunggu perkirakan apapun yang terjadi. Dan Australia juga tidak berusaha untuk membawa bola ke depan. Biasanya kalau dalam situasi seperti ini pemain belakang akan misalnya untuk satu pemain akan mendorong pelan-pelan ke depan. Sama seperti tahun mungkin ya mungkin tidak bisa disamakan Bisa. sudah 8 ya. Ya. Gajah di Piala AFF Beda. Indonesia lawan Thailand kan. Kalau kondisi yang berbeda ya. Kita lihat tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak mau melewati garis tengah.
latihan pasif para pemain Australia, sedangkan Indonesia sedang memperagakan simulasi cara bertahan. Ya, sebuah pilihan ya. Apakah memang tim ofisial Indonesia sangat yakin posisi runner up akan membawa mereka ke putaran final ke Saudi nanti? Jadi hampir sudah sekitar 10 menit bola-bola seperti ini ya. Tentu jika nanti sikap yang diambil adalah dengan cukup puas dengan hasil imbang, ternyata gagal nanti Bung Harun. Nah itu harus menjadi pertanyaan jawaban Bung Harun. betul, karena pendekatannya melakukan pendekatan yang relatif aman, tapi kemudian kalkulasinya tidak akurat. Terus Yang sebenarnya tidak terjadi ya, bahwa sebenarnya pilihan yang sudah diambil oleh Indonesia bahwa mereka cukup puas misalkan dengan hasil imbang. Jika ternyata nanti kalah dalam perebutan ranah terbaik, tentu tim ofisial harus bisa bertanggung jawab. Kenapa tidak mau melakukan tekanan kemarin? betul. Kalau dilihat dari sisi peringkat sekarang, dia rata-rata kemudian 4 poin sebenarnya sudah kalkulasi minimal masuk ya. Kalau kita hitungan dari sekarang kelasnya. Tapi memang kalaupun mencoba untuk memaksakan kemenangan dengan bermain lebih terbuka, juga sangat berisiko. Jadi lebih baik yang mengamankan situasi. Betul. Sebenarnya benar jika imbang akan bisa membawa tim ini ke Arab Saudi nanti. Tapi jika nanti ternyata tidak akurat hitungannya, itu dalam sanksi. harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada evaluasi. Betul. Dan sejujurnya Bung, selama kita play by play timnas Indonesia, baru sekarang kita melihat seperti ini posisinya. Betul. Sepanjang kita bagaimana memimpin dalam pertandingan. Sudah berapa menit bermain seperti itu? 10 menit. Lebih 10 menit. Lebih dari 10 menit tadi. Sejak menit ke berapa tadi? 65-an sudah. Memang secara regulasi dan peraturan tidak ada yang dilarang. Karena bola jalan ya. Bola jalan. Tidak ada sesuatu yang benar-benar mencederai Fair play ya. fair play. Fair play mungkin itu pertanyaan. Itu kan regulasi tidak ada Betul, regulasi tidak ada kan bola jalan. Kemudian tidak sesuatu yang kemudian ada mencurigakan. Tapi kemungkinan bahwa apakah kemudian dengan skor 0 lagi hasil akhir akan menentukan. Ketika klasmen akhir itu yang menentukan. Dan pula Kuwait itu sudah tidak dalam posisi memiliki peluang. Ya. Artinya tidak menentukan hasil untuk pertandingan lawan di grup ini ya. Di grup ini tidak menentukan nasib tim lain. Ya. Tapi mungkin bisa jadi Tim lain di grup ya di grup sendiri ya. Ya, grup sendiri. Kuwait atau kemudian Kepulauan Mariana ya. Tapi pasti akan menjadi pertanyaan ketika nanti apakah ini hasilnya benar-benar sama-sama ingin mencari aman. Pasti akan ada pertanyaan seperti itu, karena akan menentukan klasmen akhir untuk runner-up terbaik. Ya memang tentu saja mereka merasa sudah aman. Kalau Australia tentu saja sangat aman jika bermain imbang. Betul. Sedangkan Indonesia ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Jika nanti ternyata berimbang tidak membawa mereka lolos, ya tentu ada kesalahan di sini Bung Maru. Ya. Kenapa mereka tidak mau melakukan tekanan? Betul. Kenapa mereka tidak mau bermain? Tapi jangan kemudian muncul anggapan bahwa dalam tanda kutip Australia ketika mereka tidak ingin mendapatkan atau kemudian mereka dengan cara seperti ini, ya mereka memang secara teori mereka sudah lolos. Sudah lolos. Dengan hasil imbang mereka lolos. Sedangkan Indonesia harus berhitung kembali terakhir dengan penentuan di grup-grup lain. Ya paling enak memang makan cemilan dengan tidak terlalu tegak. Tapi terlihat bagaimana gestur para pemain Indonesia sangat waspada. Betul, tetap fokus ya. Fokus. Lalu mengikuti pergerakan bola ya. Kita lihat bagaimana posisi dari Mirza ya. Tetap mengikuti pergerakan bola yang dilakukan oleh para pemain dari Australia di belakang. Bergeser di kiri. Dan pelatih Ben Malone pun tetap fokus, konsentrasi melihat apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Bagaimanapun pertandingan masih terus berjalan. 80 sudah masih lebih 80. Lebih dari 10 menit. Betul, lebih dari 10. 15 menit mungkin posisi seperti ini. Ya, sabar. Betul. Ternyata memang Instruksi sudah seperti itu. Ya.
bahasa bergeser, bagaikan sebuah rantai yang terus bergerak irama, seluruh pemain mengikuti pergerakan pemain-pemain lainnya. Dan semuanya bergerak mengikuti arah bola ya. Pemain belakang juga sama. Pemain kita lihat selalu ketika kiri, ketika ke kanan, dan juga memang sengaja ditunggu. Dan Australia Unia juga dia memutuskan untuk tidak melewati garis tengah ya. Bola kembali ke belakang. Ya mungkin jika Kuwait masih memiliki peluang tentu akan mencintai sportivitas. Tapi memang Kuwait sudah hilang dari peredaran atau percaturan menurunkan tim yang lolos 13 pun Messi akan menunggu saja Pegang kaki. Yang Ayanovic pun akan melihat-lihat saja tadi pelatih Red Melanie Malaysia pun tidak ada yang berinisiatif untuk mengambil bola untuk mendatangi para pemain Australia yang memegang bola, dan para pemain Australia pun memang ini kan sudah dalam posisi unggul untuk di grup G ini. Oke, steady. Tapi mungkin kalau untuk usia muda agak mengkhawatirkan sebenarnya. Masih usia 6 ini kan under 17 ya. Jadi bahwa bagaimana cara kemudian lolos tapi dengan cara apa? Ini kan untuk masih dalam rangka pembinaan dalam tanda kutip ya. Bagaimana mereka proses berkembangnya. Mereka mau main taktik iya, tapi kalau kemudian bermain dengan cara seperti ini untuk lolos, karena ini masih 16. Kemudian kalau mereka lolos atau mereka juara juga tidak masuk di peringkat FIFA. Sebenarnya yang banyak mengambil resiko adalah Indonesia, bukan? Iya, Tapi Australia sudah tidak terlalu beresiko untuk memainkan pola seperti ini, strategi seperti ini. Indonesia tetap saja masih beresiko karena masih berhitung dengan tim-tim lainnya di grup lainnya. Semoga saja hitungan para official ini sungguh tepat dengan puas berada di posisi runner-up. Sudah memasuki menit ke-84. Pemain Indonesia tidak berinisiatif untuk mengambil bola karena bagaimanapun harus dari Indonesia untuk mengambil inisiatif. Ini saja harus Indonesia ya, maju lah. Setidaknya misalnya Mirza yang untuk bergerak maju ya, tapi Mirza juga tidak pernah meninggalkan ya. Kita lihat pelan-pelan Mirza tetap jaga kembali ke areanya ya. Karena bagaimanapun posisi untuk mengejar kemenangan ada di Indonesia. Betul. Sedangkan Australia memang dalam posisi unggul di grup G ini. Hasil imbang tentu saja akan tetap membawa mereka lolos ke Saudi tahun depan. Sedangkan Indonesia harus terus berhitung dengan runner-up grup lainnya yang tentu saja masih ada, kita lihat grup Maruf. Betul, masih ada beberapa tim yang sekarang bersaing untuk di posisi runner-up. Ada Irak, kemudian ada juga Oman, ada juga Qatar ya Bung ya. Ada China, Vietnam, Oman, Irak, Qatar, Maruf. Yang menarik adalah Vietnam ya, mereka dalam posisi yang cukup aman, ada di klasmen sementara peringkat 2 terbaik. Tapi peringkat kedua dengan 2 pertandingan mereka sudah 4. Jadi Indonesia mengejar poin 4 juga betul. Dengan 2 tim yang meraih 2 pertandingan, poinnya 3 Maruf. Ya, itu Berarti Indonesia memang sudah sangat yakin mungkin dengan dari klasmen sejauh ini ya. Iya, dari klasmen sejauh ini Irak dan Oman dengan 2 pertandingan meraih poin 3, sedangkan China serta Vietnam dengan 2 pertandingan meraih poin 4, sedangkan di posisi kelima Qatar dengan 1 pertandingan poin 3. Ternyata memang Indonesia sudah berpikir akan aman. Betul, dengan kalkulasi bahwa mereka bisa menggeser posisi dari Irak ya, Iya. menjadi 2 atau kemudian bahkan China yang Iya, karena karena 4 tim lainnya mereka peringkat 7 runner-up terbaik seperti India, Iran, Malaysia, Filipina dengan 2 pertandingan mereka hanya meraih poin 3. betul. Tentu ini akan ya mungkin Indonesia sudah berhitung bukan? Ya. Nah, kita berharap memang untuk itu menjadi tepat, harusnya tepat ya, karena memang kalkulan klasmennya sejauh ini Ya ya. mungkin sudah tepat itu kan? Semoga saja tidak meleset apa yang sudah dihitung dari official timnas usia di bawah 17 tahun ini. Semoga saja memang
bisa membawa Indonesia lolos ke Saudi di bulan April. Tentu saja akan disiapkan langsung oleh PTI. Karena Australia juga sama, ketika mereka kalah maka mereka justru akan terlempar dari posisi runner up. Iya, betul. Jadi mereka juga tidak mau ambil resiko. Sama-sama tidak mau ambil resiko. Satu sisi, ketika Australia nanti kalah, maka mereka posisinya akan yang mereka harus berhitung sampai terakhir ya, karena kan mereka agregat golnya lumayan di lagi. Mereka tidak menunggu hasil imbang. Betul. Secara teori ya hasil imbang, makanya mereka juga nyaman dengan hasil imbang. Daripada hasil imbang Australia adalah ada di puncak klasmen. Hasil imbang Indonesia hasil imbangnya ada di keseluruhan round. Tapi jika melihat klasmen runner terbaik saat ini yang posisi 10 dengan China, Vietnam yang memainkan 2 pertandingan meraih poin tertinggi 4, tentu Indonesia bisa bersaing umur. Betul. Nah makanya ketika Australia memilih jalan ini pun karena mereka juga tahu beresiko kalau mereka kalah maka posisinya mereka akan terlempar terancam dari posisi untuk runner up. Jadi sama-sama ambil win-win solution. Indonesia Harus berhitung ya. Karena Australia sudah unggul, sudah menjadi juara grup yang masih lolos. Mereka main aman, super aman, super safe ya. 87 menit dong. 87 ini sudah 15 menit bermain jogging. Kita lihat jogging saja para pemain Australia di Indonesia. Untuk tingkat kewaspadaan tetap harus dipegang oleh Indonesia karena bisa saja pemain Australia langsung melakukan tekanan tidak terduga. Terutama di menit-menit terakhir, potensi bahwa mungkin mereka di menit-menit krusial mereka akan mencoba untuk melakukan tekanan mendadak. Ini juga paling santai untuk Bung Hadi ya, play-by-play ya. Lebih banyak menganalisa dan AHI-nya jarang keluar jadi. Field technical, ya mereka bergerak saja seperti jogging, mereka tetap panas. Karena kalau mereka diam justru berbahaya, resiko terlalu menjadi turun dan kemudian refleks ototnya juga menjadi turun. Jadi mau tidak mau mereka harus tetap bergerak. Bahkan akselerasi juga tetap bergerak, tidak ada ancaman. Karena mereka juga tetap harus profesional. Mereka tetap memperhatikan pergerakan pemain karena bagaimanapun wasit bertugas. Jika ada kesalahan kecil itu sangat fatal. Dan nampaknya memang Indonesia sudah cukup yakin untuk menjadi runner terbaik. Jika melihat klasmen dengan hasil imbang 0-0 ini, tentu Indonesia memiliki risiko 1-0 umur. Iya, karena 1-0 mungkin dan berada di peringkat ketiga. Ya, itu akan lebih menguntungkan ya. Jadi saling menunggu memang. Ya, 4 poin, kemudian unggul dengan agregat gol plus 1. Berarti Indonesia ada di peringkat ketiga di run up terbaik di bawah China dan juga Vietnam. Karena China memiliki sesi gol 2, Vietnam juga 2, sedangkan Indonesia ada 1. Ya. Ini yang membuat official Indonesia cukup yakin untuk bisa lolos. Karena memang hanya 2 tim yang bisa mengangkangi Indonesia di peringkat 2 terbaik, yaitu China dan juga Vietnam. Ya, China sekarang dengan 2 pertandingan, mereka 1 kali menang, 1 kali imbang 4 poin dengan plus 2. Vietnam juga sama dengan plus 2 juga. Oman bahkan mereka sudah qualify dengan 1 imbang, 1 kali kalah dan plus 3. Irak sekarang dengan 2 kali pertandingan, 1 kali. Ya wasit asal Saudi Khalifa Al-Ahmari telah meniup peluit panjang pada pertandingan yang cukup santai dalam 15 menit terakhir di antara Australia dan Indonesia di grup G kualifikasi Piala Asia di bawah usia 17 tahun menuju Arab Saudi nanti, dan skor pun tidak berubah 0-0. Dengan demikian Indonesia harus bertarung untuk menemukan nilai di posisi